Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan. Jawaban berikut. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, namun kekasih Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan pujian ini dengan rasa percaya kita, saudara. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus yang ku percaya, bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah terlihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan semua mungkin bagimu, Engkaulah jawaban hidupku.
kepikiran hidup yang kau serahkan bagimu. Kami imani pujian ini terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Berlaku bagi kami jemaat Sola Gracia. Buat kami jadi orang-orang yang berserah total kepada Tuhan. Buat kami jadi umat yang terus mau diperbaharui sempurna ke gambar kali kami. Supaya kami benar-benar Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Kuasa wibawa otoritas Allah menyertai pelayanan hamba. Demikian juga Bapa di surga, pengurapan yang sama terjadi atas kami semua yang menerima firman. Kekasih-kekasih yang tidak bisa hadir karena sakit, karena pergumulan, yang akan diberkati lewat ibadah jam 5 sore dengan program YouTube. Tuhan juga memberkati. Hakikat dari ibadah yang kami kerjakan boleh jadi berlaku dalam hidup kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita lagi membahas bagaimana kita kembali seperti manusia diciptakan pada mulanya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya bukan manusia mau menjadi Allah, tetapi citra Allah, karakter Allah ada pada manusia ketika diciptakan. Adam diciptakan segambar Allah, ya. Tapi karena dosa, kenapa bisa masuk dosa? Karena manusia dikasih kehendak bebas. Kehendak bebas ini tidak diikat dengan peraturan dan harus dikerjakan. Silakan kalau sudah dengan kebenaran firman mau dikerjakan atau tidak, setiap kita sampai hari ini dikasih kehendak bebas. Ya, kalau ada yang diciptakan sempurna seperti Allah, segambar Allah, lalu dikasih perintah nggak usah dibuka pintunya, dibuka malah jadi panas. Ya. Saya ulangi lagi, ketika Adam diciptakan, Allah berkata begini, Bapa, Putra dan Roh Kudus berbicara, marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar kita. Nah, sifat-sifatnya Allah, karakternya Allah, itu waktu dihembuskan nafas ke Adam, itu bukan cuma tanah itu jadi bergerak, tetapi tanah itu bergerak, ada jiwanya, ada rohnya, ada fisik tubuhnya, dan karakter Allah, hidup Allah dimasukkan pada manusia itu. Lalu dapat tugas, dia harus mengelola Taman Eden. Hanya satu pohon yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan buahnya. Nah, setelah itu dikasih peraturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, disuruh mengelola. Tapi itu dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Pada dasarnya manusia diciptakan juga dikasih punya kehendak, punya keinginan, punya kemauan. Jadi enggak begitu Adam jalan, tiba-tiba dia penasaran, mungkin dia lewat di pohon yang di tengah itu, ya. Lalu Tuhan tarik, tidak boleh. Kapan lusa jalan lagi mungkin lewat, Tuhan tarik lagi, nggak boleh di situ. Tuhan nggak begitu. Tuhan hanya berfirman, kelola, perluas Eden, tapi pohon yang di tengah itu jangan kau makan buahnya. Setelah itu dikasih silakan, kehendak bebas terjadi. Sampai hari ini, saudara dan saya juga punya kehendak bebas, ya. Nah, sekarang kita mau belajar gereja yang berkarakter Kristus. Kita mau lihat Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu
ini surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Hari ini surat Rasul Paulus dibacakan kepada kita jemaat Sola Gracia, Jalan Silvagria nomor 7, Kota Raja, Papua. Ya. Karena itu saudara-saudara jemaat GBI Sola Gracia di Jalan Silvagria nomor 7, Kota Raja, Papua, demi kemurahan Allah, aku Rasul Paulus menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup. Saudara semua masih hidup? Kalau mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sekarang, ya selagi masih hidup. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Semuanya itu diringkas menjadi yang namanya ibadah sejati. Ibadah yang kita lakukan 2 jam ini di gereja, ini diatur organisasi. Ada liturginya, ada puji-pujian, firman, persembahan, doa berkat, pulang. Ya. Tapi di luar ibadah 2 jam ini, yang punya nilai lebih lagi adalah ibadah di luar 2 jam. Saat Bapak Ibu Saudara saya hidup di kehidupan di luar ibadah yang pakai liturgi 2 jam, kita masih ibadah. Ya, karena hakikat ibadah dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ketika lepas ibadah 2 jam ini, saudara buka toko, saudara lagi ibadah. Saudara pergi arisan, saudara lagi ibadah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Jadi di toko, di arisan, di kuliah, di kantor, engkau sedang ibadah. Dan nilainya itu kekal. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kita nggak cukup 2 jam di sini kudus, suci, rapi, bersih, ngomongnya sopan shalom, Bu apa kabar? Tapi nanti di luar maki-maki, kebun binatang keluar, anjing, babi, kucing. Suami teriak istri, dasar anjing. Istri teriak suami, kok juga? Kok kira kok bagus, kok babi? Bayangkan anjing kawin dengan babi, anaknya apa? Hah? Ingat, ini tubuh yang lagi hidup nih, ya. Dalam 1 minggu kita cuma 2 jam di gereja. Ya, ditambah 2 jam lagi bapak-bapak di ibadah kaum bapak. Ditambah 2 jam lagi ibu-ibu di kaum wanita. Seminggu paling hanya 4 jam ibadah yang pakai liturgi aturan agama ini lagi kita kerjakan. Sementara berlangsung. Tapi tubuh yang hidup ini harus makin hari makin kudus. Dikatakan ayatnya hilang. Makin berkenan, makin kudus, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah 2 jam ini punya nilai di hadapan Tuhan. Tapi di luar 2 jam engkau juga lagi dinilai. Lagi ibadah enggak? Kalau kita sadar tubuh yang hidup ini yang makin kudus itu adalah ibadah, berarti di luar ibadah keagamaan 2 jam, di sana pun kita harus beribadah. Enggak maki-maki orang sembarang, enggak nyuri yang bukan milikmu, hakmu, enggak membunuh orang. Oh saya enggak pernah Ibu Gembala. Iya, tapi kok sudah membunuh karakter, kok sudah menjegal orang harusnya lolos, dijegal, bikin fitnah di mana-mana. Persembahkan hidup ini. Kau pacaran itu lagi ibadah. Di antara kau dan pacarmu itu ada Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan, itu adalah ibadah.
Jadi kok nggak akan pacaran melakukan hubungan yang belum waktunya. Karena firman Tuhan di Kejadian diberkati mereka baru beranak cucu lah, bukan sudah barengkek-rengkek ya di depan jemaat didoakan peneguhan nikah. Kalau kau tahu hidup yang bergerak ini ada tubuhnya, nampak orang lain lihat, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan asal dandan, asal berpakaian, asal bergaul. Karena di luar 2 jam ibadah keagamaan dalam gereja, itu kita lagi ibadah di luar. Itu dikatakan adalah ibadah yang sejati, ibadah yang kekal, yang kita bawa. Tuhan gak melihat 2 jam kita nyanyi bagus, menyembah, angkat tangan. Lalu Tuhan bilang, ya bagus 2 jam ini aku nilai 9. Tapi begitu keluar, tubuh ini dikatakan jadi persembahan yang hidup, yang berkenan, makin kudus. Saya mengerjakan ayat ini setelah saya ambil keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya sudah sekolah teologi selesai, saya sudah jadi guru agama. Tapi ayat ini belum berlaku dalam hidup saya. Saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya sudah khotbah di ibadah pemuda di gereja saya dari kecil. Tapi waktu murid saya ulang tahun, saya bilang, rayakan di diskotik. Ada diskotik yang baru dibuka di Bandung. Bukan kita yang goyang, tapi lantai diskotiknya yang goyang. Itu baru satu-satunya pada saat saya remaja di Bandung, se-Indonesia. Gak apa-apa nih ngomong lagi ulang tahun, ini guru agama nih, guru agama. Ayo, goyang. Udah guru agama, udah khotbah ibadah pemuda. Karena saya belum paham ini. Persembahkan tubuh di sini ya, sebagai persembahan yang hidup. Waktu Bapak Paulus Stola meninggal, akhir mau dikuburkan, anak menantu cucunya ambil keputusan dari sekian korban sembelihan yang dikirim saudara-saudara, ada 1 ekor yang dijual, diuangkan untuk gereja. Apa Pak Paulus Stola tahu persembahan 1 ekor itu? Enggak, udah mati, ya kan? Itu persembahan anak mantu cucunya. Persembahan Pak Paulus Stola, tubuhnya selama dia hidup. Saya telepon, Pak, lagi ngapain? Oh, lagi layani ibu-ibu di Kampe barisan dengan tempat minyak tanah. Hari ini minyak tanah datang, dia layani. Itu ibadah. Sampai jam berapa kira-kira, Nek? Saya panggilkan nenek, orang tua aja, lelaki perempuan dipanggil nenek. Kira-kira sampai jam berapa layani masyarakat di situ terima minyak tanah? Tidak lama saja Ibu Pendeta. Ini bisa digantikan juga kok sama anak saya. Ada mau pergi kemana kan? Kadang tunggu sampai selesai, mandi bersih supaya nggak bawa minyak tanah mobil saya. Nenek pakai baju yang rapi karena kita mau besuk orang, mau berdoa. Dia nggak pernah nolak. Selama dia bergerak, dia hidup, dia sehat, diarahkan gembala, diminta gembala, saya siap Ibu Pendeta, saya datang. Bukan cuma datang karena mau berdosa. Ini buat isi bensin mobil gereja. Itu uang persembahan. Tapi kehadirannya, keberangkatannya, melayani sama saya, itu persembahan. Persembahan tubuh yang hidup itu. Dia nggak begitu baris orang antri minyak tanah, dia kesel, dia ambil yang nggak sabar, nggak antri, dia ambil tempatnya, dia lempar ke sana.
kau pulang, tidak usah kau ambil minyak tanah di saya. Pernah nggak begitu selama beliau hidup? Ibu Todi, pernah beliau ngomong itu nggak? Persembahkan tubuh ini selagi masih hidup, masih bergerak. Lewat apa? Lewat hasil kerja kita. Lewat apa? Lewat talenta yang ada pada kita. Jangan bercanda yang ngaco-ngaco, karena di luar 2 jam ibadah keagamaan ini kita lagi ibadah. Jangan nanti hari Sabtu baru ngomong, ini hari Sabtu ya, gak boleh ngomong kotor. Terus habis selesai hari Minggu, selesai ibadah, sudah selesai, jadi Senin kita boleh ngomong kotor lagi. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tapi saudara dikasih kehendak bebas, silakan mau dikerjakan atau tidak. Ya, kita lihat di Warta Jemaat. Puji Tuhan, melanjutkan pembahasan gereja berkarakter Kristus. Hari ini kita akan mempelajari sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kita harus membangun karakter Kristus ya? Mengapa? Membangun karakter adalah perintah Tuhan. Lihat sekarang ayat yang kedua, Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa, jangan jadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu dikatakan perintah yang berikut, jangan kamu sama dengan orang dunia. Kita ini kan suka sombong kan, dia mah bukan anak Tuhan, nggak kayak kita. Ada satu pendeta yang lagi protes Presiden Jokowi karena ada pawang hujan. Janganlah kita serupa dengan mereka yang di luar sana. Jangan kita bilang, kita ini anak Tuhan, mereka yang di luar itu anak setan. Saudara pikir mereka anak setan? Belum tentu. Sekarang ini malah lebih bagus yang di luar kok daripada anak Tuhan. Anak Tuhannya pintarnya mengkritik, komentar. Sebenarnya anak Tuhan itu tugas utamanya ya, makin kuduskan aja hidupmu supaya makin berkenan kepada Tuhan. Di luar itu bukan urusan kita. Coba tahu prinsip itu. Saya mau makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Di luar sana saya tidak mau komentari. Saya mau serius saja dengan Tuhan. Supaya kalau besok mati, nanti malam mati, saya pasti masuk surga gitu. Itu saja yang tiap hari kita perjuangkan. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Kata berubahlah dimulai dari kata dasar apa? Ubah. Apa? Ubah. Lalu ditambah awalan berubah. Berarti ada perintah, ada kata kerja. Jangan saudara pikir saya udah dibaptis. Kalau sudah dibaptis itu kuburkan masa yang lama, hidup manusia lama. Keluar dari baptisan, berubah jadi manusia baru. Oke. Tapi ingat, Rasul Paulus juga bilang, saudara langsung ditaruh di garis start pertandingan iman. Ini harus terus. Pertobatan sekali, terima Yesus sekali. Terima Yesus sekali, tapi pertobatan berubah itu terus proses. Digembalakan, berjemaat, dikasih khotbah, diingatkan, saya harus berubah, yang ini saya belum, saya harus kerjakan. Terus sampai di garis akhir, mati atau Tuhan datang. Harus ada perjuangan supaya kita jangan sama dengan yang di luar. Saya sedih, saya tertempelak, tertampar pipi saya. Dulu saya busuk dada, saya bangga. Ibu pendeta
Ada yang sudah tamat kayak ini bulan Juni, tamat semea, SMK, mungkin dia tata buku, ekonomi, sekretaris. Di perusahaan kami ada lowongan. Kita lebih utamakan cari pegawai dari gereja, anak Tuhan. Wih, pusing dada saya. Oh, ada di jemaat kami yang baru lulus tamatan semea. Sekarang berapa tahun kemudian, Pak, di gereja ada yang nganggur Pak, baru lulus. Dia mau kerja, dia disuruh apa aja mau walaupun bukan jurusannya. Dia tamatan apa? Tapi gimana ya? Sekarang ini kalau terima orang dari gereja itu kita pikir-pikir dulu. Wow, pikir-pikir dulu kenapa Pak? Karyawan yang ada, yang orang Kristen, kenapa nggak masuk? Nanti malam kami jatahnya dikunjungi ibadah perkawan, ibadah kaum wanita WBI. Nanti malam pas kunjungan di rumah kami ibadah komsel. Ibadahnya jam berapa? Jam 7. Oh, masak dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam mau terima ibadah, sampai libur minta izin. Hari ini keluarga kami kedapatan ibadah. Wah, itu yang kayak gitu langganan sudah. Yang bilang anak Tuhan, karyawan kita rekrut dari gereja. Oh, saya rasa ketampar saudara. Saya malu. Anaknya sakit, nggak masuk, anak saya sakit, tapi yang pakai hijab. Bapak, saya terlambat 1 jam karena saya antar anak saya ke puskesmas. Setelah diperiksa dan dapat obat, saya antar pulang. Adik saya yang jaga, saya kembali. Saya datang, minta maaf saya terlambat 1-2 jam. Ayatnya tuh, janganlah kamu apa? Menjadi serupa dengan dunia. Dunia luar lebih disiplin, dunia luar lebih takut, tanggung jawabnya luar biasa. Baru kita anak-anak Tuhan kerja sembarang. Saya nangis saudara. Kekristenan ini makin hari makin merosot. Moral, akhlak kita makin merosot. Padahal di zaman surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma itu kehidupan maksiat, pelacuran, perdagangan tanpa pajak, liar. Itu di Roma gitu. Makanya Rasul Paulus kasih ingat, janganlah kamu sama dengan mereka yang di luar sana. Nah, sekarang ini kondisinya udah beda. Justru yang di luar lebih rajin, lebih tekun. Saya kalau ada pesanan mendadak untuk kirim barang ke Wamena, kemana, kata teman saya, itu kalau telepon ke mereka, saudara-saudara kita yang pakai hijab itu, iya Pak, tapi saya takut datangnya kalau jam 4, sudah nanti dijemput. Harus cepat datang karena mau ngepak barang. Lalu kita anak-anak Tuhan ditelepon, WA-nya 2, yang satu di WA belum nggak dibaca, yang satu nggak aktif. Ditelepon ulang-ulang nggak bisa, telepon lewat WA nggak bisa, telepon supaya diangkat yang nggak lewat WA juga nggak diangkat juga. Nanti jawabnya jam 12 siang. Bu mabuk tadi telepon ya. Persembahkan tubuh ini jadi persembahan yang kudus, makin berkenan. Punya, kalau kita kerja, kualitas kerja kita lebih dari orang yang di sana yang gak dapat ayat ini. Saya jadi suami lebih dari mereka yang gak dapat ayat ini. Saya jadi istri, saya harus lebih dari mereka yang gak punya ayat ini, yang gak punya Tuhan Yesus. Karena apa? Itu ibadah yang paling kekal itu adalah di luar 2 jam di gereja ini loh. Hidupmu berkualitas ya. Kalau mau tidur malam, coba
mulai tulis. Bangun jam sekian, bengong, boker. Ya kan? Apalagi? Berapa waktumu yang sia-sia? Datang di kantor, buka koran, panasin laptop, main game. Kerja jam 10, jam setengah 12 keluar cari makan, balik lagi ke kantor jam 3. Buset. Akhir bulan minta gaji. Kerja 2 tahun nunggu. Gaji saya nggak naik, Bang. Kalau kok acaranya seperti tadi, bagaimana komunikasi naik? Mari karakter Kristus. Yesus bangun selagi hari masih gelap. Selesai pelayanan, murid-muridnya udah lapar, udah cari makanan. Yesus pergi menepi sendirian, berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Kita udah begitu belum? Kita ini harus jadi gereja yang berkarakter Kristus. Sifat-sifat Kristus harus ada pada kita. Rajin, bukan pekerja yang selalu ulang-ulang tenggo. Begitu tenggo, mau beres kah ruang kerjanya, mau berantakan kah? Kan saya kerja sampai jam 1 hari ini, saya kerja sampai jam 5. Saudara, kalau punya karakter Kristus nggak begitu. Muridnya udah bilang, aduh Tuhan, mau beli makanan di mana? Udah sore. Suruh mereka pulang. Kan so capek ini, 12 orang melayani 5.000, baru bapak-bapak, belum perempuan, belum anak. Murid-murid 12 itu udah ngeluh, udah capek. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kasih mereka makan. Tapi kami gak punya apa-apa Tuhan. Kalaupun pergi ke kios-kios sudah tutup gitu loh. Tapi Tuhan bilang kasih mereka makan. 2 roti, 2 ikan, 5 roti. Kasih makan orang banyak. Kita mau jadi orang-orang yang punya karakter Kristus. Apa sih karakter Kristus? Pelajaran minggu-minggu yang lalu. Lemah lembut, marah pada tempatnya, ya kan? Menempatkan emosi pada situasi yang tepat. Lalu apa? Tabah, bertanggung jawab. Manusianya 100% manusianya. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh lalu kan cawan ini daripadaku. Dia nggak sanggup, manusia Yesusnya. Tapi ketika Bapa memalingkan, tidak terima permintaannya, permohonannya, apa dia bilang? Udah sampai di sini saja sudah, saya juga nggak sanggup menjalankan misi keselamatan ini. Tidak, dia tetap angkat salib, dia tetap ke Bukit Golgota, dia menyelamatkan saudara dan saya. Sifat karakter itu harus ada pada kita, pantang menyerah, taat, tabah, bertanggung jawab. Jangan ngaku anak Tuhan kalau kelakuannya nggak kelihatan anak Tuhan. Betapa pentingnya karakter itu, ya. Lalu saudara lihat di halaman berikutnya. Membangun karakter adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Roh Kudus. Makanya dikatakan berusahalah, ada gerakan, ada bagian yang kita kerjakan. Karakter tidak otomatis ada dalam diri seseorang sesuai dengan definisinya. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu bagaimana karakter Kristus. Dan sesuai dengan keterangan Alkitab, karakter itu dibentuk, ya. Kapan dibentuk? Kertasnya harus putih dulu, baru diisi tulisan-tulisan. Kapan kertasnya jadi putih, hidup kita jadi putih? Waktu kita dicelup, yang kotornya dihilangkan. Waktu kita keluar, kita jadi kertas yang putih. Lalu dibentuk lewat pengajaran, berjemaat,
ibadah-ibadah yang saudara hadir, melakukan firman Tuhan, itu makin membentuk ke arah sempurna seperti Kristus, ya. Lalu lihat lagi, membangun karakter bukan tanggung jawab Roh Kudus, ya. Ingat baik-baik. Transformasi, perubahan karakter bukanlah sesuatu yang, nah, di sini ada kalimat yang hilang. Minta maaf buat yang ngetik tidak teliti, ya. Transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar. Saudara mau tidur berdoa, Tuhan, aku nih gak sabar, tolong aku jadi orang yang sabar. Besoknya pas bangun tidur, celeng lagi tidur, Tuhan datang kayak ibu peri dari luar, datang ke saudara, celeng. Yang gak sabar ini pas bangun berubah, dia jadi sabar. Enggak begitu. Harus paham. Tuhan, saya ini suka mencuri. Ubah saya Tuhan, dalam nama Yesus. Enggak besok pagi bangun, Roh Kudus saudara tidur, bim salah bim celeng, dia enggak doyan mencuri lagi. Enggak, itu enggak bisa begitu, ya. Transformasi, membangun karakter. Transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Tadi pagi saya khotbah kehilangan kalimat ini, saya bingung, ya, karena banyak yang hilang kalimatnya. Saya ulangi lagi, ya. Transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam, dari pribadi kita, ya. Bukan Roh Kudus merubah saudara seperti bim salah bim, bukan. Makanya dikatakan berusahalah supaya tidak sama dengan mereka yang di luar sana. Ada gerakan, ada usaha dari dalam diri kita, saya mau berubah. Kalau kemarin waktu kuburkan yang gak bagus, mungkin kau minum biasa dengan temenmu 2 orang. Begitu habis dibaptis, jangan kaget, yang datang bukan 2, bisa 10 orang yang ngajak kau untuk kembali lagi minum, melakukan yang gak bagus. Bukan minum air, ya, mabuk-mabukan. Karena Tuhan Yesus juga begitu habis dibaptis, di padang gurun dicobai. Makanya Rasul Paulus bilang, berusaha supaya jangan kamu seperti orang-orang di Roma, maksiat, mabuk, pelacuran, perdagangan liar. Berusaha jangan seperti mereka. Ada yang kita lakukan dari dalam diri kita. Waktu kita melakukan, waktu kita bertindak, Roh Kudus menghargai usaha saudara. Roh Kudus akan memberi kemampuan buat saudara. Tapi kalau saudara, saya kan sudah dibaptis, gak perlu berdoa, gak perlu baca firman, kan saya sudah dirubah. Iya, tapi setelah kau berubah dicelup jadi putih, kau masih ditaruh di garis start hidup. Bagaimana perlombaan iman sampai di garis akhir mati, Tuhan datang di awan-awan. Ini berjuang, berusahalah supaya kau tidak sama dengan yang tidak kenal Yesus, yang gak dapat ayat ini. Waktu saya datang di KKR, saya dapat ayat-ayat ini, saya menangis. Oh Tuhan, saya ini guru agama yang menyesatkan murid saya. Bikin kalau pesta 17 tahun itu, bikin di diskotik. Kamu kan orang kaya, anak pejabat, minta papamu bikin di sana. Oh saudara, sampai saya dipanggil sama pengawas sekolah karena sampai berita itu di dinas. Anda nih guru agama. Pada saat itu saya sedang mempersembahkan hidup saya yang memalukan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Sekarang saya jadi gembala, saya pulang,
Saya datang ke guru saya, guru matematika, yang dulu tahu kelakuan saya itu. Wah, Bapak bangga walaupun Bapak tidak seiman dengan kamu. Kamu udah benar-benar ya sekarang benar-benar melakukan ajaran yang kau sampaikan. Ya Bapak nggak kayak dulu toh, malu rasanya orang itu masih hidup, tapi orang itu juga melihat perubahan itu dalam hidup saya. Saya mau sungguh-sungguh Pak, saya nggak mau cuma bisa ngomong ajar yang kudus, tapi saya juga nggak melakukannya. Suruh orang rajin, tapi saya pemalas. Suruh orang kerja yang profesional, saya sendiri nggak profesional. Saya malu Pak kalau saya cuma bisa ngomong doang. Ada Pak Guru itu, Bapak bangga walaupun Bapak tidak seiman dengan kamu. Jadi di dalam gereja belum tentu orang melayani mempraktekkan firman, orang khotbah mempraktekkan firman yang disampaikan. Saya katakan saya sudah guru agama. Saya nggak mempersembahkan hidup saya jadi persembahan yang kudus, yang berkenan, dan nggak berusaha supaya beda dengan orang di luar sana. Ayo sekarang kita mau karakter itu dimulai dari kita. Mujizat terjadi, 2 ikan 5 roti itu dimulai dari tindakan anak yang persembahkan. Kalau anak itu bilang, tidak bisa, ini mama kasih buat saya. Kalaupun bisa, oke lah ikannya 2 saya kasih ke teman saya di sebelah. Roti yang 5 ini saya kasih teman saya di sebelah. Tapi kalau mau diambil semua, tapi hari itu anak itu dengan ikhlasnya bertindak. Waktu dia bertindak, Tuhan menghargai tindakannya, mujizat terjadi. Kalau saudara terus berusaha pengen makin serupa Yesus, Tuhan hormat, Tuhan senang dengan saudara. Yang tadinya saudara nggak mampu dikasih kemampuan, dikasih kemampuan untuk memiliki itu semua, karakter Kristus. Ya, jadi sekali lagi transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam, dari keinginan kita. Di mana peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus menunjukkan kepada kita kehendak Allah, apa yang baik dan sempurna, yang berkenan kepada Allah. Dan peran Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mentaatinya. Tapi sebelum Roh Kudus berperan, ada keinginan dulu dari dalam, dari diri kita. Saya mau berubah. Dan kalau mau bertobat itu harus radikal. Nah, saya biasa 1 hari 1 slop rokok. Sekarang sudah berkurang hanya 5 batang. Nanti pasti Tuhan tolong jadi 3. Nanti Tuhan tolong jadi 1. Kalau saudara gitu Tuhan gak akan tolong. Saya bilang, Tuhan ini nih rokok nih, tiap hari saya habis segini. Dalam nama Yesus hancurkan. Harus radikal gitu. Ibu saya ini kasar sama istri, tapi sekarang saya sudah mulai pelan-pelan berubah. Pertobatan itu harus radikal. Jangan saudara melapor. Biasanya saya jengkel sedikit tempeleng kiri, jengkel sedikit tempeleng kanan. Sehari saya bisa kiri kanan. Pantesan istrinya begini-begini. Tapi sekarang ibu gembala saya sudah bertobat. Saya hanya seminggu 3 kali saja tempeleng. Nanti pelan-pelan jadi 1 kali ibu pendeta. Pelan-pelan jadi hilang. Gak ada. Pertobatan itu harus radikal. Gak ada kata pelan-pelan. Saya mau berubah. Saya ingat teman saya ya, peminum. Dia punya botol minuman dari yang sejengkal sampai yang setinggi orang. Begitu dia bilang, aku mau berubah. Karena aku mau nikah, aku dibaptis, aku mau berubah. Terus apa yang terjadi? Kita semua diajak ke rumahnya. Ditaruh semua, dari yang setinggi segini sampai yang setinggi orang. Dipecahin semuanya.
Terus satu kali kan ada bir yang cuma sekian persen, ya kan? Atau berapa persen? Karena saya juga nggak minum bir. Terus dia yang sudah percaya dari yang sejengkal sampai yang setinggi orang, kan dia orang kaya kan? Kalau ini cuma sekian persen mengandung alkoholnya. Pokoknya enggak. Gue udah bertobat, yang sekian persen pun enggak. Waktu papa saya bertobat dari main judi, ya, saya nggak pernah lihat papa saya main judi. Karena apa? Karena saya lahir papa saya udah nggak main judi gitu. Tapi karena saya tinggal di Pecinan, di Jatinegara, ya, ada rumah satu yang memang tempat kumpul orang main judi gitu. Nah, kalau kartunya udah mulai lecet, kartunya mulai jelek kan dibuang. Saya senang dengan kartu yang ada bola-bola merah. Kartu apa itu? Takut jawab kan? Kartu apa yang bola-bola itu? Domino kan? Ya anak kecil seneng lah lihat ada gambar bola-bolanya. Saya ambil itu kartu, saya bawa pulang. Enggak ditanya ABC, saya langsung dihajar sama bapak saya. Sampai saya bingung, apa salahku? Terus mama saya bilang, pokoknya kalau lihat kartu itu, kalau lewat di rumah yang sana, kok tidak boleh ambil. Karena itu rumah tempat judi. Papa tidak suka alat-alat atribut perjudian masuk di rumah ini. Karena papamu sudah bertobat. Jadi nggak sudah bertobat dari main judi, tapi akhirnya yaudah sekarang kita nggak pakai duit, pakai coret-coret kapur saja. Itu sama aja. Oh saya bukan PKI, tapi di rumahmu ada bendera PKI. Kok ditangkap kan tidak? Tangkap nggak sama pemerintah Indonesia? Ditangkap lah, walaupun saudara bilang saya bukan PKI dan saya nggak tahu itu bendera apa. Tapi pemerintah mendeteksi ini Palu Arit ini PKI, diusut semua sekeluarga. Iblis juga gitu. Kita sudah berhenti rokok, judi, minuman alkohol. Tapi di rumah pajang-pajang botolnya saja. Terus iblis nih, itu ada aku punya di situ. Masuklah dia di situ. Jadi kalau bertobat radikal, musnahkan semua. Supaya nggak ada bekasnya, nggak ada tanda jejak sehingga bisa masuk lagi ke sana. Harus radikal kalau bertobat itu, ya. Lalu yang kedua, lihat dua terjemahan. Bagaimana karakter itu dibentuk? Yang pertama, pikiran yang benar dan hati yang benar. Makanya tadi dibilang karakter itu, keinginan berubah itu harus dari dalam hati kita, dari pikiran kita. Mengapa? Ada filosofi Tionghoa mengatakan begini, dan ini sudah terbukti, dipakai, diakui oleh semua orang, ya. Saudara lihat di bagian kedua di kalimat ini. Ada pepatah bijak mengatakan, titik 2, menabur pikiran, menuai tindakan. Apa yang kau tabur pikiran ini? Yang positif, yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang kasih kepada sesama manusia. Kalau ini yang terus ditanam, ditabur, maka akan keluar, ya, dikatakan menuai tindakan. Tindakannya karena yang disimpan di memori otak yang positif, yang rohani, yang manusiawi, ya. Maka tindakan yang keluar, yang kita tuai, itu pasti yang positif, yang manusiawi, yang rohani. Tapi kalau yang ditanam di pikiran, ya, kita tabur di pikiran ini yang jorok, yang kotor, maksiat, zina, pembunuhan, film perang. Tindakan yang keluar, tiba-tiba anak ini datang di PAUD, ya ambil di meja gurunya, penggaris ibu guru, jat, temannya ditusuk perutnya, jat. Karena yang dikonsumsi, yang ditanam di otak, film perang, itu terekam semua, itu akan keluar. Ini sudah dibuktikan
dibuktikan. Walaupun ini filosofinya dari Tiongkok ya, tapi ini sudah dibuktikan secara psikologi. Jadi taburlah pikiran yang bagus supaya menuai tindakan yang bagus. Menabur tindakan, dia akan menuai kebiasaan. Ya, tadi dimulai dari apa yang ditanam di pikiran, itu akan jadi tindakan. Kalau tindakan ini terus dipelihara, ya, dia akan menjadi kebiasaan. Udah nggak bisa dirubah, dia jadi kebiasaan. Menabur kebiasaan, tidak bertobat, ya, dia akan menghasilkan, menuai apa? Menabur kebiasaan, menuai karakter. Baru udah nggak bisa dirubah sudah. Itu udah sifatnya udah begitu sudah. Coba urutinnya ke belakang. Dimulainya dari apa yang ditanam di pikiran ini. Makanya yang dilihat yang bagus, sehingga itu akan terekam di alam bawah sadar seperti menanam hal-hal yang bagus. Karena nontonnya yang maksiat, penyelewengan seksual, kekerasan, menikah baik-baik di dalam gereja, 1 bulan baik-baik, masih sopan-sopan melakukan hubungan suami istri. Bulan kedua istri ditutup mulutnya, tangannya diikat di ranjang. Kenapa? Karena yang dikonsumsi itu yang direkam yang begitu. Maka itu keluar jadi tindakan. Tindakan ini dipelihara akan jadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan terus menjadi karakter. Mari kita mundur. Mulai dari pikiran. Pikirkan masukan yang kita rekam di pikiran kita yang bagus-bagus. Lihat yang bagus-bagus. Saya naik sepeda sama Jeremia, orang mabuk dihajar orang banyak. Saya bilang, Jeremia jangan berhenti, saya nggak mau lihat yang kayak gitu. Saya mau tanamkan yang baik-baik. Tapi kalau saya lagi naik sepeda, ada mama tua lagi tanam bayam di bawahnya balai apa tuh di dalam Kota Raja Darat. Dia pakai hak cuma pinggir jalan saja, berhenti dia. Besok lewat lagi bawa susu beruang, kasih orang itu. Yang baik, yang baik, yang baik, akhirnya jadi tindakan pun jadi baik. Coba cari film inspirasi, bagaimana jadi istri yang baik, suami yang baik. Kalau yang ditonton yang kayak gitu, itu akan jadi tindakan keluarnya yang baik. Tapi kalau yang ditontonnya perselingkuhan antara artis ini dengan artis ini, karena yang ditonton gitu, ditanam di pikiran yang gitu. Akhirnya saudara tanpa sadar orang lewat, halo, cantik sekali. Kan kita sepupu istri. Makanya tanam tuh direkam, rekamannya harus rekaman jangan yang gak bagus, yang bagus-bagus. Apa yang ditanam di pikiran akan muncul di tindakan. Apa yang dilakukan di tindakan akan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaannya itu jelek, ya, dia akan jadi karakter yang jelek. Tapi coba lihat, apa sih karakter Kristus? Oh, kasih. Cari film inspirasi tentang kasih. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan tubuh yang katanya ini harus jadi persembahan, itu dimulai dari dalam, dari hati dan pikiran kita. Saudara pergi ke kantor, saudara kerja, mau malas atau rajin, dimulai dari pikiran ini. Ayo bangun dari tempat tidur, mandi, ayo pergi ke kantor. Di kantor, ayo main sudah game. Masih banyak waktu untuk pulang jam 5 sampai jam 11, main game aja dulu terus. Di kantor. Setengah 12 pergi keluar makan, itu otak yang mau melintas. Makan sama siapa? Cari yang paling cantik di ruangan. Hari ini Bapak mau traktir kamu, supaya Bapak makannya kenyang enak, sambil makan liatin tamu yang cantik. Ini yang cantik-cantik kalau punya temen, bos, pimpinan yang kayak gitu,
Bapak lebih baik bapak pulang ke rumah sana makan sama istri bapak. Istri saya cerewet, kalau kamu tuh gak cerewet. Kamu cantik kok depan bapak ya, supaya bapak makannya enak. Emangnya saya vitamin bisa bikin orang makan enak? Ayo, mari kita mau taruh yang positif. Ya, jangan kasih pujian yang tidak pada tempatnya. Kalau Anda laki-laki punya istri, punya rekanan satu ruangan kerja, hari itu dia datang potong rambut dan dia lebih cantik dari sebelum dia potong rambutnya, saudara telah muda saja. Jangan bilang, kok hari ini cantik, kok potong rambut ya, cocok sekali ini. Karena Bapak harus tahu ya, perempuan itu lemahnya di kuping. Nih, perempuan kalau dipuji, dia langsung tumbuh sayap terbang. Apalagi kalau suaminya nggak komentar di rumah dia cantik atau tidak, tahu-tahu di kantor bapak yang puji dia, kamu memang cantik kalau potong seperti ini. Dia lupa kalau ini bukan suaminya. Iya kak. Harusnya dia jalanan lurus-lurus kan ya. Terima kasih. Jadi salah tingkah. Benar nggak bang? Kira-kira benar kan? Jadi dia saja kalau orang suruh cantik, Tuhan dia cantik tapi saya bukan siapa-siapanya, nggak boleh keluar. Jangan malah sini adik, kasih pindah kursi di sebelah abang. Wah, bertobatlah ya. Mari jadikan yang kita konsumsi yang positif, karakternya Kristus gitu loh, ya. Dan membela lagi. Tapi Yesus mengasihi kok, pelacur aja Yesus biarkan peluk rambutnya menyeka kaki Yesus. Itu konteksnya berbeda Pak Ibu, jangan disalah artikan ya. Jadi yang kedua, karakter itu dibentuk dari hati dan pikiran yang benar, ya, bukan pikiran yang mesum, pikiran yang kotor, bukan, ya. Lalu yang kedua, karakter itu dibentuk karena kematangan rohani. Kristen yang berkarakter Kristus adalah Kristen yang matang dan dewasa, yang mampu tetap konsisten menjunjung nilai-nilai kebenaran dan alkitabiah dalam hidupnya. Menjunjung nilai-nilai kebenaran, bukan nilai-nilai kebaikan. Karena baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Saya paham nggak? Makanya harus menjunjung kebenaran. Ada di mana kebenaran kita? Patokannya di firman Tuhan. Ya. Junjung tinggi kebenaran dan itu akan terlihat hasilnya, ya. Kita hidup secara alkitabiah, ayat firman Tuhan hidup dalam diri kita. Di tengah himpitan pengaruh-pengaruh negatif yang melanda zaman ini. Gak boleh bilang, saya sebetulnya udah mau bertobat, tapi orang semua datang mengganggu saya, jadi saya ikut lagi bro. Kau harus hidup dalam kebenaran dan alkitabiah di tengah dunia yang menghimpit, godaannya banyak. Di tengah yang menghimpit, di tengah pengaruh negatif di akhir zaman ini, kematangan rohani mampu menerangi dan menggarami dunia. Ada ibu-ibu cerewet ya, karena cerewetnya jadi sering bertengkar sama suami. Lalu di ibadah WBI, Ibu Gembala, saya mau bertobat dari cerewet saya. Ayo sudah, dalam nama Tuhan Yesus, roh cerewet, kebanyakan ngomong yang melantur, angkat, cabut dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat Ibu ya, Ibu menang, gak cerewet lagi. Tahu-tahu 2 hari dia telepon, Bu, saya udah cerewet lagi, kena tempelan suami lagi.
Kenapa? Saya sudah tahan-tahan untuk tidak nyautin, tapi anak ribut, mertua minta ini, suami juga mengkritik makanan. Capeklah aku, gak punya pembantu. Wah Tuhan, aku lupa sudah perlu didoain kalau cerewet udah keluar. Nyautinlah saya, ditempelin anak saya sama suami. Waktu Yesus habis dibaptis, Yesus ke padang gurun dicobai. Karakternya waktu Yesus dicobai bisa menang, minta ada pada kita. Justru karena bertobat dari cerewet, ujian datang. Anak tiba-tiba mau pulang, yang satu, saya mau mie kuah, yang dua, saya mau mie goreng, pokoknya saya mau telur ceplok, yang satu telur dadar. Wah, saya tidak kuat ini. Padahal tadi baru di gereja didoain gak cerewet gitu. Harusnya begitu ada kayak gitu serangan-serangan diizinkan Tuhan. Aku bertobat secara radikal. Aku tidak cerewet. Sebentar, yang mau mie goreng duduk di sebelah kanan, yang mau mie kuah di sebelah kiri, yang mau mata sapi di depan mama. Tunggu semua, duduk yang manis sambil tunggu. Kok boleh minum ini air? Mama akan masak yang paling enak. Bukan langsung, Tuhan saya gak sanggup kalau seperti ini. Lalu datang ke ibu pendeta. Ibu pendeta, sayanya udah bertobat, tapi mereka menyerang saya. Nah itu di tengah himpitan, kita harus bisa berperang. Saya mau berhenti minum-minum. Tidak taunya teman, apa kabar? Istriku baru melahirkan. Anak apa? Laki-laki. Duduklah kau dengan saya, kita rayakan ini kemenangan anakku laki-laki. Minum. Lalu saya saudara langsung bilang, aduh minta maaf, silakan kamu minum itu, saya ambil sendiri di dalam. Ambil yang saudara mau minum. Kalau bilang sudah bertobat dari judi, jangan, aku sudah bertobat, aku tidak main, aku hanya nonton saja. Tiba-tiba yang main judi mau kencing, saya mau kencing, pegangin dulu, mainin dulu kartu saya, duduklah di situ, baliklah lagi dia. Ya kan? Jadi kalau sudah bertobat, ya sudah jangan bergabung sama yang begitu, hindari. Pertobatan itu dari dalam. Waktu engkau berniat saja, Tuhan sudah salut, luar biasa. Apalagi waktu kau bertindak, Roh Kudus akan memampukan, memberi kekuatan padamu, sehingga karakter Kristus ada padamu. Bukan cuma kita, Tuhan Yesus juga pernah, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripada, karena dia nggak sanggup. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Akhirnya apa? Dikasih penguatan, disertai, selesai. Kita juga begitu. Berapa banyak dari kita yang mau memiliki karakter Yesus dan mau berjuang. Kita beda dengan mereka yang tidak kenal Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Saya undang semua untuk ke depan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman. Terima kasih Tuhan. Kami mau dibentuk makin serupa ke gambar-Mu Tuhan. Engkau lihat hati pikiran kami. Kami mau diubahkan dari hari ke hari, makin sempurna ke arah Engkau. Lihat kerinduan jemaat-Mu. Lihat mereka mau bertindak, berusaha, dan Roh Kudus akan menolong, memampukan. Niat dari hati yang dalam. Kami mau persembahkan hidup kami jadi persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat pengumuman gereja lebih dahulu. Ada ibadah kompria tanggal 1 hari Jumat. Ada ibadah wanita hari Sabtu juga. Lalu ada latihan musik hari Sabtu jam 16 dan
ibadah raya 3 kali seperti hari ini. Ibadah pertama ibadah pertama ini bukan jam 9. Hah? Oh, besok gabungan karena perjamuan. Oke. Ibadah minggu depan perjamuan kudus bukan jam 10 ya, jam 9. Jam 9 dan ini pakai mendaftar supaya kita bisa melengkapi kursinya, ya, pakai mendaftar. Dan ibadah yang kedua jam 5 sore dengan program YouTube, begitu. Pelayan perjamuan akan di WA gembala siapa yang melayani, begitu. Oke, kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahan saudara. Yang datang keluarga cukup 1 orang yang maju supaya tidak berhimpitan dan tidak bersenggolan, ya, juga bisa jadi lebih cepat. Kita naikkan pujian. Oke. Kau berkuasa dan mulia, semua perbuatanmu. Kau berkuasa dan mulia, dan semua memuji-Mu. Biarlah kami juga mau mengerjakan nasihat-nasihat firman melalui Rasul Paulus, supaya kami memiliki perbedaan dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Dan kami mau mengerjakan yang jadi bagian kami. Roh Kudus akan menolong, menguatkan, memampukan kami menerapkan firman dalam hidup kami, dan karakter Kristus boleh terlihat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, semua yang sudah melayani, baik ibadah pertama, ibadah kedua, Tuhan melihat hati kami, penyerahan diri kami, pelayanan yang kami kerjakan, biar makin berkenan di hadapan Tuhan, lengkapi dengan karunia-karunia yang belum kami miliki. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih yang tidak bisa hadir karena sakit. Dalam perjalanan dinas, mereka akan menikmati ibadah di jam 5 sore lewat program YouTube. Kami berdoa Tuhan juga saat ini buat apa yang sedang dikerjakan, membangun buat ruangan TK, PAUD, dan juga ruangan sekolah minggu. Kami berdoa untuk Bapak Jumadi beserta tim yang mengerjakannya, berikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua material yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk cuaca sepanjang bekerja. Kami
berdoa ya Tuhan, dalam minggu ini akan pengecoran dan Tuhan tolong berikan cuaca yang baik. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi, baik lewat ibadah ini, dana pengembangan gereja, persembahan yang dikumpulkannya, kami arahkan untuk pembangunan. Kami percaya setiap tahap yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang kirim berkat-berkat material yang dibutuhkan. Tuhan juga yang menggerakkan hati kekasih-kekasih di luar dari jemaat yang juga berkorban memberi untuk pembangunan. Engkau kembalikan berkat kepada hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Bapa untuk kota Jayapura. Kami berdoa untuk provinsi Papua Barat. Kami berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami perhadapkan negeri kami di hadapan. Dari Sabang sampai Merauke, kepemimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya turun kepada setiap gubernur, bupati, wali kota dengan hikmat, takut akan Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan melimpah atas kami semua. Berkati gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung. Jadikan gereja ini sebagai saksimu membuka jemaat-jemaat lokal pekabaran Injil. Engkau menolong. Dan pada akhirnya Bapa, semua yang kami bawa, korban, persembahan, diakonia, penginjilan, persepuluhan yang kami bawa, bahkan hidup kami, kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang kudus, tak bercacat di pemandangan-Mu, kekal menjadi korban yang luar biasa di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pulang bawalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudusnya, tinggal dalam hidupmu dan kehidupan saya dari siang ini sampai Maranatha. Kita akan puji Engkau Allah yang besar.